Mana aja kan ngumpet aja. Wakil kemana? Siapa? Ada Nama hilang balik lagi. makanya saya menanya ke Bu Novi kemana? Udah balik lagi. Udah balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala shiratin mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran. Orang yang mahir bersama Al-Quran ma'asafaratil kiramil bararah, bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sebaliknya orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta fihi, terbata-bata dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syaqqul, berat baginya melafalkan huruf demi huruf, lahu ajron, baginya 2 pahala. Semua kita pasti berharap mudah-mudahan kita berada di posisi yang pertama, yang disebut oleh Rasul sebagai al-mahiru bil Quran, orang yang mahir terhadap Al-Quran. Minimal mahir baca dulu lah, ya, minimal mahir baca dulu. Walaupun mahir itu pengertiannya bukan hanya sebatas lancar membaca, tapi mahir membaca, mahir bil Quran itu maksudnya termasuk lancar membaca, memahami hukum-hukumnya, kemudian mengerti maknanya, ya, dan mentadabburi setiap ayat yang dibaca. Apa yang kita lakukan setiap Sabtu, baik pelajaran bahasa Arab maupun pelajaran tadabbur, semuanya kita giring untuk satu tujuan itu, agar pada akhirnya nanti kita sebagaimana disebut oleh Rasul, mudah-mudahan masuk dalam kelompok al-mahiru bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Balasannya ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita perbuatan baik, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemuliaan. Atau dibalik, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemuliaan, dan kemuliaan itu akan nampak dalam bentuk yang paling nyata, berbuat baik. Ya, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sabtu yang lalu kita berkomitmen untuk meninggalkan sesaat, atau break lebih tepatnya break. Tujuannya untuk mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan apa yang sudah susah payah kita pelajari, pelajaran bahasa Arab, kita aplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Maka hari ini kita lanjutkan tadabbur kita. Kalau terakhir kita sudah selesai surat Al-Muzammil, Al-Mudaththir, ya, maka sekarang kita masuk surat Al-Jin, ya, surat Al-Jin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
saya berharap yuk kita pasang niat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghafal 28 ayat surat Al-Jin. Satu lembar cuma ya? Cuma satu lembar nih. Selembar. Siap pasangnya? Yuk kita niatin. Mudah-mudahan dengan wasilah tadabbur ini membantu kita, memudahkan kita untuk menghafal surat Al-Jin. Mengapa? Saya jelaskan dulu. Mengapa? Salah satu di antaranya adalah surah Al-Jin ini termasuk dari salah satu surat Ruqyah. Ya, surah Al-Jin ini termasuk salah satu surat Ruqyah. Jadi kalau kita menghafal, kita membacanya, otomatis secara tidak langsung kita meruqyah diri kita. Ya, meruqyah dari dua hal. Pertama dari hal-hal yang sifatnya negatif. Yang kedua dari potensi-potensi negatif. Ini bisa diartikan dua lagi, baik yang berbentuk fisik maupun yang bukan fisik. Yang fisik bisa berarti penyakit, yang bukan fisik juga ada penyakit bukan fisik, atau yang kedua makhluk-makhluk lain yang kemungkinan ya ada di dalam diri. Kita bermohon mudah-mudahan bisabab dengan sebab surat Al-Jin, kalau memang dalam diri kita ada potensi penyakit, mudah-mudahan potensi itu tidak muncul ke permukaan. Kalau seandainya sudah ada bentuk penyakit, mudah-mudahan penyakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam diri kita ada hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan misalnya apakah makhluk halus, apakah jin dan sebagainya, mudah-mudahan dengan surat ini Allah keluarkan dari diri kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Siap menghafal surah Al-Jin? Siap. 28 ayat ya? Siap. Sudah apa? Sudah apa? Satu aja. Yang saya suka di sini itu semangatnya tuh. Ya. Semangatnya luar biasa. Semangat. Nah, Semangat Pak. Kalau nggak Aku semangat tak pakai mantaranya. sudah. Nah, Semangat. Sudah 72. katakan telah diwajibkan Sampai nak balik. Minimal ketika kita baca ayat ini kita sudah tahu kata pertamanya kul. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Katakanlah. Tapi jangan berbangga hati, yang gak ikut tadabbur pun juga tahu ini kul. Iya kan? Alhamdulillah saya sudah tahu. Apa kata orang itu? Saya gak perlu ikut tadabbur juga tahu tuh kul. Iya. Ini baca banyak menurutkan diri sendiri ya, baca surat Al-Jin. Iya. Ya, Berapa kali Pak? Ya. Berapa kali dibaca? Sekali aja cukup. Kalau sudah dapat untuk diri sendiri, nanti mudah-mudahan bisa membantu orang lain. Kesimpulannya gitu. Bebas jamnya Pak. Iya. Jadi begini, tidak mungkin kita confident
membacakan surat Al-Jin ini untuk orang kalau kita sendiri belum pernah, betul nggak? Betul. Nah gitu. Jadi kita baca diri kita berulang-ulang sambil menghafalnya, niatin tadi untuk meruqyah segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, apapun itu. Nah kalau ini sudah dilazimkan terus, lama-lama kelamaan nanti terbentuk menjadi keyakinan. Dan insya Allah ketika ada yang membutuhkan kita, ya kita menolong orang, insya Allah kita pun jadi pede karena kita sudah menerapkannya dalam diri. Ya. Uhiya. Nah bedanya saya sebutkan tadi, kalau tadi orang yang tidak tadabbur juga tahu artikul. Kalau kita tahu dan kita tahu asal usul, kan situ bedanya. Nah kita tahu asal usulnya. Ya, ini bentuk perintah dari qala. Uhiya. Sekarang kita perhatikan cirinya. U-I-A. Ini kalau dalam bentuk ini unzila. Unzila. Nah ini aja rumusnya. Kenapa saya ambil contoh unzila? Karena kata-kata itu paling gampang kita ingat. Allazina yu'minuna bima unzila telah diturunkan. Nah sekarang kita pakai saja telah di. Kan gitu? Kalau unzila telah diturunkan berarti uhiya telah diwahyukan, berarti bentuk lampau pasif. Kalau aktifnya nanti itu jadinya auha. Kita bedakan artinya. Kalau auha, dia telah mewahyukan. Perhatikan, auha, dia telah mewahyukan. Kalau uhiya, telah diwahyukan. Saya ulang. Auha, dia telah mewahyukan. Ini meaktif. Kalau uhiya, telah diwahyukan. Faham? Ini nanti kita temukan lagi dalam bentuk yang banyak. Auhayna. Jadinya apa itu? Auhayna. Kami telah mewahyukan. Keren. Kami telah mewahyukan. Ini dari sini tadi ini auha. Dia sekarang subjeknya menjadi kami. Auhayna, kami telah mewahyukan. Nah sekarang dilawankan ini ke sini aja nih. Ini ke sini dilawankan. Ini bentuk aktifnya mewahyukan, sementara uhiya diwahyukan. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku, ilayya kepadaku. Berarti akunya di sini siapa sih? Allah. Nabi Muhammad. Saya ulang ya. Qul, perintahkan. Perintah Allah kepada Nabi. Katakan olehmu ya Muhammad. Apa yang harus Nabi katakan? Uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku. Nah, akunya adalah Nabi Muhammad SAW. Fahim? Jadi kalau perintah qul tadi artinya katakanlah, apa yang harus dikatakan oleh Nabi kan gitu? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Uhiya ilayya telah diwahyukan kepadaku. Annahu
sesungguhnya dia annahu, sesungguhnya dia. Pak Bunya kemana Pak? Anahu itu punya kemana? Anahu punya kemana? Hunya ini kembali ke sini nanti Pak, sini. Ke sini. Ya. Sekarang kita bahas itu dulu. Istama'a ini kata kerja. Istama'a. Ya. Kita sering mendengar kalau khutbah Jumat, fastami'u lahu wa awsitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Al-Qur'an telah dibacakan, fastami'u, maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi istama'a ini artinya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini dia telah mendengarkan. Subjeknya siapa? Nafarun minal jinni. Bisa begini. Nafarun minal jinni. Jadi kalau diterjemahkan nafarun minal jinni, sekelompok dari jin, segolongan dari jin. Bahasanya nafarun minal jinni, sekelompok, sebagian dari jin. Ini subjeknya sebagai pelaku. Apa yang dilakukan oleh sebagian dari jin itu? Istama'a, mendengarkan. Ini ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW dan sahabat pulang dari Taif. Kemudian sebelum sampai ke kota Makkah, ke Masjidil Haram, waktu subuh sudah masuk. Maka Nabi sholat subuh di situ dengan sahabat. Ya. Nah dalam sholat Nabi membaca ayat Quran kan? Nabi membaca ayat Quran. Dan bukan saja jamaahnya itu adalah sahabat, tetapi termasuk para jin ikut mendengarkan Nabi membaca Al-Quran di dalam sholat. Ini asbabun nuzulnya. Ya. Istama'a nafarun minal jinni, kalau digabungin, segolongan dari jin telah mendengarkan. Gitu. Annahu, sesungguhnya dia, istama'a nafarun minal jinni, segolongan dari jin telah mendengarkan. Bu Indah tadi ditanyakan ke siapa Pak? Kembali ke mana Pak? Apa wahyu itu? Ya, ini lebih tepat kembali ke sini. Wahyu. Oh iya. Diwahyukan. Telah diwahyukan kan? Telah diwahyukan ya. Kan tadi seakan-akan kalau di dalam bahasa kita agak terpotong tuh kan pengertiannya. Ya. Katakan olehmu ya Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Apa yang telah diwahyukan? Quran kan? Yang telah diwahyukan adalah Al-Quran. Annahu, sesungguhnya dia, apa dia ini? Yang telah diwahyukan itu. Istama'a nafarun minal jinni, sebagian dari jin telah mendengarkan. Mendengarkan apa? Quran itu Pak. Quran itu, wahyu itu. Sepotong tapi kita jelas banget, itu yang saya inginkan. Jadi saya pernah dengar Pak, ini jin ini mengintip gitu Pak. Apa
Ya, dalam bahasa Ngintip dengar gitu. bahasa ininya bermacam-macam. Ya, ya. Nyuri dengar, ngintip dengar. Dari Ya. wangi. Fahim? Kita ulang ya. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, uhiya, telah diwahyukan ilayya, kepadaku. Jadi apa yang diwahyukan kepadaku? Al-Quran. Annahu, sesungguhnya dia yang diwahyukan itu, Al-Quran itu, istama'a nafarum minal jinni, sebagian dari jin telah mendengarkan. Sebagian. Ya, nafarum minal jinni, min kan itu berarti bagian. Sebagian, segolongan dari jin telah mendengarkan. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Yuk kita baca. Ya. Ada kata baru nggak di sini? Ya, nafarun ya. Nafarun. Nafarun itu dari kata nafar. Nafar itu berjalan. Kan kalau orang ada haji ada namanya nafar awal, nafar tsani. Dari nafar berjalan kemudian diartikan dengan rombongan, kelompok. Rombongan pertama nafar awal, nafar kedua nafar tsani. Kalau mau safar itu Safar juga perjalanan. Ya, kata barunya nafar ya. Ya, ya. Istama'a itu dari kata sami'a. Samia. Kalau sami'a mendengar, istama'a mendengar dengan sungguh-sungguh. Boleh balik mau bersih benar. bulan. Ya, Pak. Kalau nggak salah di antara di Makkah itu ada nama masjid Al-Jin. Ya. Itu memang punya masjid Jin atau hanya sekedar nama saja? Salah satu di antara penamaan itu menurut para riwayat adalah karena disitulah Nabi waktu itu sholat. Gitu. Maka masjid itu dinamakan masjid Jin. Ya, itu salah satu di antaranya. Itu konon katanya Nabi dan para sahabat baru pulang dari Taif dalam perjalanan pulang ke Mekah dari Taif. Gitu. Dan sampai di situ waktu subuh masuk, maka laksanakan sholat subuh di situ. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kita potong situ ya. Ya, ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Jin ditahan karena nunnya tasdid. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. 1, 2, 3. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin.
Persilakan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. 1, 2, 3. Oke. Uhiya kecil. Uhiya. Ilai ada tasdid. Ilayya gitu. Ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. 1, 2, 3. Minal jin. Bukan jin, salah. Jin, salah. Jinnya langsung. Minal jin. Nya yang ditekan. Jin. Ya. Kan beda kan, coba perhatikan. Minal jin. Beda kan? Beda. Itu berarti kan ada huruf ya di situ. Ini enggak. Minal jin. N-nya yang ditekan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. 1, 2, 3. Keren. Hafal? Wow, keren. Oke, tidak usah lihat Quran. Siap, tidak usah. Ya, Pak. Ya. Gimana, Pak? Yang itu bagaimana? Oh, Bangkit dari Allah. Sami'a Allah. Sami'a Allah. ini ketika kita imam biasanya kalau kita salat berjamaah, imam baca ini kan? Ya. Makmum nggak baca ini. Ya. Rabbana. Rabbana walakal hamd. Makmum menjawabnya bukan sami Allahu liman hamidah juga. Rabbana walakal hamd. Nah, sami Allah, Allahnya di sini sebagai subjek. Ini kata kerja, berarti Allah telah mendengar. Allah mendengar. Liman bagi siapa saja. Hamidahu memujinya. Nyanya ini kembali lagi ke sini. Allah. Jadi sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah.
Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Nah, ketika imam mengucapkan seperti itu, imam memberikan komando. Ini Allah mendengar loh siapa saja yang memujinya, buruan puji. Rabbana. Gitu kan? Nih. Sami. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Ini bersesuaian dengan perintahnya tadi. Allah mendengar siapa saja yang memuji. Nah, kita berebut itu, pengen pujian kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kan kalau di Mekah itu kan dikuatin itu. Iya. Kerasi. Ya dikerasin itu. Rabbana walakal. Iya. Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Jawaban dari Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tidak. Ustaz, itu banyakan masih banyak yang angin itu ya kami Allah masih banyak. Ya. Pakatnya. Kami Allah banyak masih banyak. Alif juga Alif, ya. dibaca alif. Nah, itu kan dia. Repotnya kalau nggak ada bunyinya. Ustadz mau tanya, kalau sholat sendiri gimana? Kamu sami Allah gimana apa gimana? Iya, Sami Allahu liman hamidahnya itu bacaan ketika bangkit dari Iya. ruku. Kalau Begitu nggak- sudah itu jawab lagi, kita jawab. Kalau nggak berjemaah maksudnya? Iya, kita jawab juga. Oh, jawab juga. Rabbana walakal hamd. Oh, langsung ya coba. Iya, langsung jawab. Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Makanya kayak Iya, betul. Jadi pertanyaan tadi, ya kebanyakan kita kan hafalnya cangkeman. Ya benar. bukan tadabbur. Iya kan? Cangkeman. Sak karemokno gitu. Mula. Sedengar-dengarnya begitu ya dibuat gitu. Apakah sama ya? Ya susah untuk menyamainnya kalau kita nggak kembali ke teks. Iya. Jadi menyamainya itu menilainya tadi harus sama-sama berpegangan kepada teks. Sami'a ain kan gitu. Sami Allah, benar? Bukan ain kebanyakan. Sami Allah. Nah, agak repotnya di situ. Ya, jadi yang apalnya itu ngapal cangkeman itu agak sulit untuk dibenarkan gitu. Berarti kembali harus belajar tahsin dulu. Cuman kadang-kadang diadain tahsin juga yang ikut juga yang itu aja lagi. Benar nggak? Diadain tahsin di masjid, diadain tahsin, yang ikut itu aja lagi gitu. Ya, yang memang tidak ngerti alasannya malu. Yang paling terutama kalau sudah di usia segini, kalau orang betul-betul tidak bisa dan berani membuka diri, mengatakan dirinya nggak bisa, itu begini loh. Mengapa saya sebut begini? Berarti ada satu proses tadi, malu itu yang sudah dia lewati. Dia nggak punya malu untuk kebenaran, nggak pernah malu mengakui. Yuk, hafalkan. Tidak usah lihat Quran. Siap? 1, 2, 3. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Itu suara berapa? Enggak. Frekuensi. Kan ngetes orang hafal itu begitu. Bawa kemana-mana dulu ya. Dibawa ngomong-ngomong dulu, dibawa omong-omong dulu, ya, dibawa omong-omong dulu, ya. Kalau dia masuk ucapan tadi masuk, tapi yang tadi masih hafal, berarti hafalnya beneran gitu. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun
lagi, nggak nyampe. Ustaz sebentar. Pak Ustaz sebentar Pak Ustaz. Kalau tadi uhiyah itu seini dengan unzila, berarti itu yang sekaligus ya? Ya. 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 Unzila itu yang sekaligus dengan yang sekaligus kan ada yang berarti langsung Alhamdulillah masuk berarti ya. Senang saya. Bu Novi kalau lupa silakan buka janji privat. Ya. Faqulu maka mereka berkata, maka mereka merespon. Siapa mereka yang sini? Jin. Maka mereka berkata, inna sesungguhnya kami sami'na, kami mendengar, kami telah mendengar Qur'anan ajaba. Ini ada an ini na'at man'ur. Qur'anan bacaan, ajaba yang amazing, menakjubkan. Ajaba berbahasa kita takjub. Haji. Magic. Faqalu maka mereka mengatakan, jin tadi mengatakan, yang mendengar tadi. Faqalu maka mereka mengatakan, inna sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengar Qur'anan ajaba, bacaan yang menakjubkan. Pengakuan jin ya, Pak. Pengakuan jin dari apa yang dia dengar dari Nabi. Baru sekali jin dengar Quran langsung ajaba. Nah kita udah sering kan kadang-kadang tidak menimbulkan kesan ajaba. Kan gitu? Apa kita pantas merasa lebih mulia dari jin? Kan gitu? Jin baru sekali dengar langsung kata, kami telah mendengar bacaan yang luar biasa, bacaan yang menakjubkan. Ini kita kadang-kadang di setel kaset, ada orang baca Quran, iya, tidak muncul respon, ajaba. Begitu joget-joget, nyanyi-nyanyi, Messi. Ada yang salah ini memang. Gemoy. Iya. Aduh. Apa itu? Ya, itu. Nah, yang begitu malah disebut amazing, yang di situ malah disebut keren. Jadi ada yang sudah berbalik di sini, hanya sudah berbalik di sini. Rasanya malu kita menganggap diri kita lebih mulia dibandingkan jin kan? Gitu. Kalau sekali jin mendengar dia langsung mengucapkan ajaba. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Faqalu dua harokat kemudian bersambung dengan alif kan? Jadinya 5. Inna sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengarkan Qur'anan bacaan ajaba yang menakjubkan.
nan a izhar. Jadi tanwin bertemu dengan ain. Bacanya jelas. Qur'an, a-nya dua harokat. Qur'anan ajaba. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Lagi. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. 1, 2, 3. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Lagi. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan. Kami mendengarkan bacaan yang sangat menakjubkan. Kita sambungin. Qul uhiya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya qul uhiya. 1, 2, 3. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Keren. Sedikit aja lagi halusin. Uhi, bukan uhi. Kalau uhi itu halusan kan? Ya. Dihaluskan bunyi. Uhi, uhiya ilai. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Oke, diingat tadi ya. Jangan uhiya. Kalau uhiya nanti ke ha jadinya. Hamzah. Ha, uhi, uhiya, uhiya. Latih aja. Uha. Auha. Ya. Ha. Iya. Alhamdulillah. Iya. Dapat satu ayat. Yahdi ila rusdi fa amanna bi. Ya. Ya. Iya. Ya. Iya. Ya. Oh, iya.
Yahdi. Yahdi itu dari kata hada, yahdi. Hada, yahdi. Memberi petunjuk. Hada, yahdi. Nah di sini ya-nya ini kembali kepada hu tadi. Ya-nya tadi kembali kepada hu tadi kembali kepada uhiyah. Ya itu berarti kembali kepada Al-Quran atau ya itu kembali kepada Quranan ajaba. Itu barangkali paling dekat. Yang paling dekat situ. Karena di ujung ayat Quranan ajaba. Apa tadi bacaan yang menakjubkan. Nah, bacaan yang menakjubkan itu kemudian diteruskan dengan dia memberi petunjuk, dia menuntun. Nah, dianya di sini adalah Quranan ajaba. Quran yang menakjubkan. Iya. Dia Jadi kalau kita potong sampai di situ, Quran ini tidak akan memberi petunjuk kepada seseorang. Kalau seseorang itu tidak menempatkan Quran itu sebagai ajaba. Satu yang menakjubkan. Paham nggak maksud saya? Itu dia kata kuncinya. Jadi berarti sekarang ini jelas Quran petunjuk. Tapi persoalannya apakah dia memberi petunjuk kepada kita, persoalan lain. Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apakah dia menunjukkan kepada kita atau tidak? Tadi yang harus kita olah dari Quran itu bagaimana muncul kesan ajab. Berarti Quran itu berlaku bagi manusia dan jin. Berlaku bagi manusia dan jin. Iya. Makanya dalam surat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya, jin itu petunjuk jin apa? Quran. Cuma kan kita nggak tahu dia tadabbur di mana. Iya kan? Kita mau itu juga nggak tahu gitu. Dia yang ikut kita. Yang ada adalah bedanya di situ kita dengan jin. Ya, dia tahu kita. Maka yakin nggak kalau dalam ruangan ini ada jin yang ikut tadabbur? Ada. Dia ikut mendengar juga. Ikut dengar. Iya, kita yang nggak ngeliat. Yusuf jangan banyak jin ini daripada manusia di sini. Itu ada yang kemarin yang kompaknya katanya ramai, padahal yang beberapa orang itu banyak di sana. Cuman yang nggak terlihat, ya makhluk halusnya banyak gitu. Ada yang mengklaim kemarin yang di kompaknya ramai banget katanya ratusan ribu orang, gitu dilihatnya beberapa gelintir orang. Itu ada yang nggak kelihatan, banyak sebenarnya, nggak salah, nggak bohong kita itu. Tapi makhluk goib. Jin kafir lagi. Iya nggak mungkin jin muslim di situ ngapain enggak? Pasti ke sini dah dia ke masjid. Yuk kita garis bawahi dulu. Tadi ajaba hubungannya dengan Yahdi. Ya, hubungannya dengan Yahdi. Jadi orang tidak akan tergerak untuk mengamalkan ini, orang nggak akan tergerak untuk merealisasikan ini kalau tidak ada kekaguman dulu. Sekarang yang perlu diolah itu bagaimana kita kagum. Iya. Kalau percaya semua percaya, cuman percayanya itu ada lagi. Ada percaya Kelas berapa? wah gitu. Level. Kalau dibalikin lagi pertanyaannya, bukankah setiap muslim percaya Quran? Betul. Tapi kan level atau tingkat percayanya beda-beda. Percaya nggak Quran? Percaya dong, pertanyaan udah apa sih kayak gini? Gua marah dia ditanya begitu. Gua jangan-jangan liberal ini orang. Enggak. Pertanyaan lanjutnya, ente bisa baca Quran nggak? Kan gitu kan? Begitu tanya, ente percaya nggak pada Quran? Pertanyaan apa sih kayak gini? Percaya dong, masa saya seorang muslim nggak percaya? Oke, sabar bro. Pertanyaan kedua, ente kan percaya pada Quran? Bisa baca nggak? Kan ada kontradiksi kan?
Kalau percaya harusnya nggak ada orang yang tidak bisa baca. Berarti percayanya bawah banget itu. Nah ini yang harus di upgrade ini, biar ditinggikan rasa percayanya sampai nanti mendorong kita untuk membaca. Tanya Pak. Ya Pak. Dalam surat jin ini kita diinformasikan bahwa jin itu kagum terhadap Al-Quran. Ya. Di ayat mana yang menyatakan manusia itu kagum gitu loh Pak? Oke. Jadi kalah wajib ya, manusia. Mungkin saya belum kagum mungkin ya. Agak susah juga jawabannya. Gitu ya. Karena belum paham. Yang udah paham. Iya. Oke, nanti saya carilah di ayat mana yang menunjukkan manusia kagum. Ya. Ya, tapi salah satu di antaranya ciri orang yang kagum itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila disebut Allah, hatinya bergetar. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanan. Nah itu salah satu di antara orang yang menempatkan Quran itu sebagai ajabah. Saya kira udah cukup itu juga. Iya, Nggak datang ke sini. iya kan? Nah cukup itu dasarnya gitu. Iya benar. Nah sekarang kita dengerin Quran itu ada yang makanya sahabat dulu ketika mereka menerima ayat dari Rasul mereka hafal, kemudian satu sama mereka saling mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Nanti ketika ada sahabat yang baca dia nanya, apa tambahan yang kamu dapat dari barusan baca? Tambahan apa yang barusan didapat dari apa yang kamu baca? Sebegitu loh kabar itu untuk menjaga diri agar setiap bacaan, setiap kali membaca ada dapat tambahan keimanan, tambahan ilmu, tambahan keyakinan. Dan ini berat ini kalau ini kita tarik ke atas. Yasin itu udah berapa kali kita baca Yasin? Udah gak kehitung banyaknya. Kita baca Yasin. Ada tambahan nggak setiap kali baca? Ada. Lancar, baca jadi lancar. Nah, tambahannya tambah lancar. Oke, ya alhamdulillah, benar. Jujur juga itu jawabannya benar. Ada tambahannya tambah lancar. Ada tambahan yang tadi belum hafal jadi hafal. Paling baru sebatas itu gitu loh. Adakah tambahan kesadaran? Adakah tambahan keimanan? Adakah tambahan keyakinan? Ada lah, ada dong. Ada. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Menyadarkan nih. Iya. Coba jelasin. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi dari proses iman dasar, saya sebut iman dasar, percaya standar tadi, ke ajabah, ini berarti harus ada proses ini. Maka saya sering menyebut ungkapan begini, la takzim illa bil il. Tidak ada kekaguman kecuali dilandasi dengan ilmu. Kata Bu Deti, Pak Ustaz, pada Al-Quran minimal datang ke sana, Ustaz udah termasuk orang yang mengagumi. Iya, tadi kan Pak Jasdi, apa saya termasuk orang yang kagum, kata beliau kan. Ya, dengan hadir di tadabbur itu sebetulnya ingin menambah kekaguman. Wah, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi dengan kita sampaikan seperti itu, akhirnya orang membongkar kan? Membongkar. Jadi kalau demikian, pertanyaan ke diri kita sendiri, ke diri kita masing-masing, kekaguman seperti apa yang saya punya selama ini kepada Quran gitu. Ya. Nah, alhamdulillah kita hadir di sini, komitmen sudah bertahun-tahun.
Ya, sekalipun pelajaran bahasa Arab itu sesuatu yang cukup menguras, tapi saya lihat tetap bawa catatan, ya, tetap nyatat itu ya saya. Gitu. Itulah yang membuat saya semangat sebenarnya. Sebenarnya itu sudah bagian dari kekaguman itu, bagian dari ajabah. Nah ini prinsip dasar ini sebenarnya. La ta'zim illa bil ilmi, tidak ada kekaguman, tidak ada ta'zim, penghormatan kecuali dengan ilmu. Saya cerita pengalaman diundang ceramah Maulid. Qadarullah saya memang baru sekali ke sana. Itu di daerah sini, masih di daerah Taman Asri, ke dalam dikit. Beliau tidak tahu saya. Beliau hanya dapat nomor telepon saya. Tapi bagus juga, dia hanya dengan modal nomor telepon menghubungi saya dan mempercayakan saya untuk ngisi, gitu. Jadi begitu sampai di sana, habis Isya saya datang, saya masuk di seperti biasa, ya, saya duduk di tempat biasa, di tempat jamaah. Si yang menghubungi saya itu terus nelpon. Kok nggak bisa dihubungin ya? Udah stres dia kan. Lama kelamaan saya nangkap. Ini jangan-jangan dia menghubungi penceramah nih. Sama main ini juga gak bakal bisa dihubungin karena ini kan model wifi di rumah. Kalau di luar kan gak ada paket. Ya. Nah kalau udah keluar rumah kan gak bisa dihubungin karena gak ada paket. Kok gak bisa? Saya samperin, Pak, maaf, Bapak menghubungin siapa? Pak Jasti. Dari tadi saya telepon nggak diangkat-angkat. Saya mau ketawa aja gitu ya. Gitu. Tapi karena saya lihat tadi seperti orang yang kecemasan, ini sudah waktunya udah hampir jam 7:30 lewat gitu. Orang udah pada datang. Kok di situ ruangan penceramah belum ada orang kan gitu? Makanya saya kan nyari penceramahnya ini. Saya kan kalau duduk di ceramah kan lebih gagah jamaah daripada saya. Jamaah ada yang pakai sal kan gitu, ada yang pakai sal, ada yang macam-macam. Saya ya beginilah kemanapun gitu, nggak bisa diubah, ini stylenya udah begini. Gitu. Orang kan ada yang pakai sal, ada yang pakai jas gitu ya. Saya nggak bisa. Bapak mau menghubunginya Bapak? Oh Ustaz Yasti. Pak maaf, saya Pak Yasti. Astagfirullahaladzim. Maaf Ustaz, ngapain duduk di sini aja dulu. Baru ada takzim, iya kan? Kalau hukum tadi, tapi pengalaman ya seperti itu, dari pengalaman kita dengan apa adanya itu akan membuka banyak hal. Ada lagi yang menyakitkan di Purwakarta, iya. Gitu. Acaranya kan habis Isya, saya dijemputkan dari zuhur. Yang menjemput itu kan masih keluarga saya, jemput sana. Sampai di sana habis asar, pas lewat asar dikit lah, nyampe kan di sana. Acaranya kan di lapangan. Akhirnya setelah sampai, Bang II ini ngasih tahu ke Pak RT, ngasih tahu ke Pak Ustadz yang di situ. Datanglah Pak Ustadznya. Pak RT-nya kebetulan lagi di lapangan, lagi koordinasi untuk persiapan. Datanglah Pak Ustadznya. Karena saya lagi bukan momennya ceramah, kan saya pakai baju kaos. Pakai baju, betul kan? Kan belum momennya mau ceramah. Orang saya di rumah saudara saya, pakai baju kaos, nggak pakai kopiah. Dia ngomong, iya, Ustadz lah. Abdi mah ngerti sih sedikit-sedikit bahasa Sunda. Iya, Abdi mah ngerti sedikit-sedikit. Iya Ustaz ngerti. Kayaknya dilihat saya
ini nggak ada potongan Ustaz deh. Ustaz pakai cara sendiri lagi Pak Ustaz. Kayaknya nggak ada potongan Ustaz deh. Akhirnya karena merasa mungkin dia di atas, saya dilihat dari segi penampilan tidak ada potongan-potongan Ustaznya, mulailah bercerita dengan tingginya dia cerita. Di dia mah abdi ngajar tafsir. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Iya, tafsir Jalalain di sini. Abdi mah kalau ngajar, kalau yang pakai terjemahan bahasa Indonesianya agak kagok katanya. Aduh, mau jadi. Berarti pakai bahasa Arab gundul gitu maksudnya, menambahkan bahwa dia orang yang tinggi. Saya nyari selah di mana nih? Momennya saya bisa sekamat. Iya. Ini seka kuda sama menteri juga bisa jalan lagi, gimana caranya? Sekamat. Oh, kalau Jalalain saya bilang kalau di UIN nggak dipakai. Kalau waktu saya S1, wah mulai nih, kalau di Jalalain, kalau di S1 nggak dipakai. Apalagi kalau di S2. Mulai sih. Oh berarti dia S2 kan gitu ya, S2. Jadi kita nggak perlu memperkenalkan, tapi nggak boleh juga kita merendahkan orang melihat dari fisik, ya. Tapi sejarahnya menarik. Begitu malamnya ceramah, dan memang wajar saja kalau dia berpersepsi seperti itu. Ternyata persiapannya luar biasa. Itu di lapangan sepak bola, itu pakai tenda, pakai pentas kayak Roma Irama Moso. Itu ininya apa? Speakernya aja di kiri kanan gede-gede. Ini mau lagi konser. Oh pantesan mereka khawatir karena takutnya ntar sampai ke jamaah ternyata cuma begini gitu. Nah begitu saya selesai ceramah, dia langsung lompat dari pintu ini naik ke atas, dicium tangan baru lompat kita. Dan saya pakai jas itu hari malamnya, pakai jas. Iya, nggak begini lagi. Karena dikasih tahu oleh saudara saya tadi. Oke? Jadi la ta'zim illa bil ilm. Tidak ada kekaguman tanpa ilmu. Jadi semua yang kita bahas tadabbur, bahasa Arab itu semuanya untuk nambah ilmunya. Mudah-mudahan dengan ilmu ini muncul ta'zim, kekaguman. Nah, kekaguman tadilah yang diharapkan ini. Balik lagi ke sini. Yahdi, menuntun, membimbing, memberi petunjuk. Yahdi ila rusdi. Dia menuntun ila rusdi. Ini saya terjemahkan dua rusdi di sini. Itu dari kata rosyada. Rosyada itu di dalam Quran itu selalu diterjemahkan mendapat petunjuk atau cerdas. Ya. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ya, jadi rasyada itu ada dua arti, ada artinya mendapat petunjuk, ada kedua cerdas. Oh, berarti petunjuk dengan cerdas itu tidak bisa dipisah. Kalau yang nggak cerdas nggak bakalan dapat petunjuk. Nah, persoalan bangsa hari ini kan begitu. Kelas yang cerdas itu baru berapa persen? Saya kaget itu ada satu penelitian. Itu konon katanya yang kebanyakan kita 40% itu pendidikan SMP ke bawah. Pantes kita susah banget jelasin kebenaran. Iya. Berarti memang kita tidak bisa bangga, banyak PR-nya. SMA itu baru berapa sekian persen, yang perguruan tinggi baru sekian persen. Iya. Belum tadabbur. Nah itu dia kata kunci. Jadi memang kalau saya jadi presiden pertama pendidikan memang. Iya, pendidikan kalau saya jadi presiden. Ya. Ya nggak nyalon nggak enak Pak, yang baru nyalon aja belum lolos. Masa saya ikut nyalon? Biar aja lah dulu dia kan ya. Kali kasih kesempatan, mudah-mudahan kalau sudah sekian kali nggak lolos juga mudah-mudahan tahun 2009 ikut lagi, 2029 ikut lagi kan gitu ya. Saya nggak nyalon karena iya nggak enak lah.
Astagfirullahaladzim. Nggak ada salah, Pak. Ya, Nggak ada salahnya kalau ya. iya. Jadi Kita nomor 1 ya. ternyata hobi itu macam-macam. Jadi muncul sekarang ada subsidiar, ada hobi, ada hobi sekedar nyalon, ada. Mudah-mudahan tersalur hobinya ya, sekedar nyalon aja. Kita dukung aja, Pak. Ya, kita dukung sekedar calon. Yahdi ila rusdi. Quran menuntun kepada petunjuk, Quran menuntun kepada kecerdasan. Udah sampai di situ aja kita udah berhenti dulu. Masya Allah. Saya selalu, bukan saya mengidolakan saja, tapi saya sangat kagum dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Gitu. Bagaimana dia mengekspresikan Al-Quran itu dengan bahasa yang luar biasa. Saya menangkap orang bisa mengekspresikan Quran dengan sekian banyak poin, itu berarti luar biasa Quran di sini dia. Nggak mungkin itu keluar kalau nggak dari dengan kekagumannya. Betul? Nggak mungkin itu mengalir itu kalau ininya nggak diisi oleh kekaguman. Makanya orang kalau sudah mengagumi seseorang, mengagumi sesuatu, pasti ngalir aja tuh. Kata-kata bijak. Kata-kata bijak, ngalir aja pujian-pujian. Ya, jadi saya bukan hanya terikat kepada apa yang disampaikan Ibnu Qayyim, tapi saya masuk. Ini luar biasa manusia seperti ini. Pak Ibnu Qayyim itu hidup zaman siapa ya? Setahun Rasul loh. Oh ya, dia jauh, dia ilmuwan. Oh, Saya lupa 1300-an. 1300-an Pak. Iya, 1350. Ya. Jadi luar biasa ininya. Iza maridot nufusuna alajnaha bil Quran. Ya. Iza tallat abdaduna dawainaha bil Quran. Kalau badan kami sakit, kami obati dengan Quran. Kalau jiwa kami yang sakit, kami terapi dengan Quran. Iza saat luwatuna, kalau bahasa kami nggak bagus, hasannaha bil Quran. Kami bagusin dengan Al-Quran. Surat Ibrahim ya. Iya. Iza namat domairuna, kalau nurani kami terlelap tidur, aiqosnaha bil Quran. Kami bangunkan dengan Quran. Ini kan luar biasa. Kalau dia lagi malas-malasan, dia dia tahu cara bagaimana bangkit dari kemalasan itu. Dia baca Al-Quran. Ini yahdi ila rusdi. Mau kita terjemahkan petunjuk, mau kita terjemahkan kecerdasan, masuk semuanya. Atau kita hubungkan tadi, mengapa rosyada itu dua arti, cerdas dan petunjuk. Berarti syarat orang untuk dapat petunjuk harus cerdas. Yahdi ila rusdi. Al-Quran itu menuntun menuju rusdi. Bagaimana sikap jin? Fa'amanna bih. Amanna, kami beriman bihi kepadanya. Jadi bukan hanya mengakui Quran ini memberi petunjuk kepada rusdi, kecerdasan atau kepada petunjuk, tetapi yang lebih dilihatkan lagi di sini, bagaimana sikap jin itu sendiri? Fa'amanna bih, kami beriman kepadanya. Balik lagi, ada takzim, ya, ada iman. Ya, ada takzim, ada iman. Ada takzim, ada rusdi. Ada takzim, ada yahdi. Ini kalau kita bahas dalam konteks sekarang, di dunia sangat banyak literasinya. Bagaimana orang memperhatikan seekor lebah kemudian masuk Islam. Pembahasan tentang lebah itu diketahui orang sekian abad setelah zaman Nabi. Ya, sekian abad setelah masa Nabi baru ada muncul pembahasan tentang lebah. Begitu dia buka surat An-Nahl, oh ternyata sekian abad sebelum itu Islam sudah membahas itu. Bagaimana lebah? Kan yang menarik lagi saya sebut seperti seorang orang Jerman yang dia terinspirasi dengan kata tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kan banyak itu
tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Dibangunnya rumah, di bawahnya dibuat sungai, lantainya dari kaca. Ya, lantainya dari kaca. Begitu rumahnya selesai, dia langsung berangkat tugas ke Amerika. 3 bulan dia di Amerika, selesai tugas di Amerika, dia balik itu dalam kondisi yang capek yang luar biasa. Karena diproses selama 3 bulan. Dia membayangkan ini bisa butuh berhari-hari untuk recovery ini, untuk mengembalikan kesegaran yang dia membutuhkan waktu beberapa hari. Tapi begitu sampai di rumahnya, dia duduk di sofanya, menikmati aliran sungai di bawah lantainya tadi. Dia hanya butuh 2 jam untuk istirahat dan dia fresh kembali. Kemudian dia memeluk Islam. Ta'zim kan? Ta'zim. Satu dari sekian banyak. Nah, yang jadi soal kan kita sendiri, orang Islamnya sendiri. Ya kan? Balik lagi bahasa kita yang jadi masalah adalah umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri susah banget untuk ngajarnya itu. Turunan. Ya, nah karena itu tadi frame ini cara berpikirnya ini yang harus dirombak. Cara berpikirnya harus dirombak. Keimanan kita kepada Quran masih keimanan dasar banget, dasar banget. Ya, hanya mengakui. Fa'aman nabi, maka kami beriman kepadanya. Ini yang saya sebut tadi, ini pengakuan ini kan? Ya, ini komitmen ini. Yahdi ila rusdi, Quran itu menuntun kepada petunjuk, menuntun kepada kecerdasan. Bagaimana sikap kami? Fa'aman nabi, kami beriman kepadanya. Yahdi jin. Ini ungkap pengakuan jin ini kan. Sekarang ketika kita baca, nanya diganti dengan diri kita. Enggak usah diubah, Kami masukkan ke hati. Wah, bentar-bentar ada bisa belajar bahasa Arab. Fa'aman. Enggak, ini kalau aku kan fa'aman tuh. Oh, orang saya diserang orang nanti. Ini Ustaz ngajarin salah ini. Fa'amantu. Fa'amantu. Maka aku beriman fa'amantu bih. Tetap kami. Cuman masukkan kalau awalnya itu kaminya adalah jin, sekarang kaminya adalah saya. Kaminya adalah saya, istri dan anak-anak di belakang saya gitu loh. Dimasukkan. Maka kami beriman kepadanya. Balik lagi kami beriman. Balik lagi seberapa besar iman kita ke Quran. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan tadi, sehingga diharapkan ini nanti jadi cambuk. Ya, jadi cambuk kita. Yang di ilar rusdi fa'amanna
Bukan saja fa'aman nabi, bukan saja pengakuannya kami beriman kepada Al-Quran, malah di sini walan nusyrika, kami tidak akan pernah menyekutukan. Nusyrika, menyekutukan. Walan nusyrika, dan tidak akan kami menyekutukan birabbina, terhadap Rabb kami dengan apapun. Kami tidak akan pernah menyekutukan Tuhan kami dengan apa? Dengan apapun. Ahada, dengan sesuatu apapun. Oh, berarti menangkal kemusyrikan, menghilangkan kemusyrikan, harus kembali ke Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Lagi. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan Yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yahdi, 1, 2, 3. Yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Apa? Keren, dapat 2 ayat. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Alhamdulillah. Dapat 2 ayat. Berasa ada yang dapat tambahan? Banyak. Ada itu dia semua tadi. Ada yang dapat tambahan? Ada. Mudah-mudahan Allah akan terus tambah. Ya, sampai nanti betul-betul kita berada pada posisi ajaba. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.